atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Peggy Setiawan batal menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Ia mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Diberitakan sebelumnya Peggy Setiawan ditangkap setelah menjadi buron selama 8 tahun atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Proses penangkapan itu terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menerangkan Peggy diduga sebagai otak pembunuhan Vina. Jules menerangkan tersangka ditangkap ketika pulang dari tempat kerjanya sebagai buruh bangunan sekitar pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Setelah Peggy ditangkap, polisi menggeledah sebuah rumah milik nenek Peggy yang berada di dalam perkebunan RT 2 RW 2 Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari sejumlah barang bukti yang bisa memperkuat pemeriksaan Peggy. Tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor SK garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Dikret Rimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan, intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.